dengan harga minyak, kita punya pengalaman beberapa kali ya, Mas Gibran. Tahun Mhm, 91 kita pernah mengalami dan yang terbaru ini kan tahun 2016 lalu. Nah, buat kami sendiri di pelaku industri, kita memandang bahwa kita ini kan nature business-nya itu bicaranya long term. Jadi, yang namanya kondisi-kondisi sesaat ini kita kan, wait and see saja. Eee, kita tetap melakukan yang namanya, rencana kerja dan anggaran atau work program and budget yang sudah, komit dengan SKK Migas kita jalankan semuanya, karena, suatu saat ketika akan rebound kita memang sudah siap ya, investasi mhm, tentunya kita akan lebih selektif. Mana-mana yang investasi bisa cepat memberikan hasil, terutama untuk meningkatkan produksi, menambah cadangan migas kita. Termasuk juga kita melakukan yang namanya strategi cost effectiveness dan efisiensi, ya. mhm, Jadi bagaimana kita membelanjakan anggaran kita, tetapi langsung memberikan return, ya, terhadap produksi terutamanya. Misalnya kita melakukan pemboran development yang hasilnya langsung ke produksi, melakukan kegiatan walkover, well intervention, well service dan sebagainya, itu langsung memberikan impact-nya ke produksi. Nah, hal-hal itu kita terus kerjakan karena kita juga membutuhkan supply untuk kebutuhan dalam negeri. Itu Mas Gibran. mhm. Pak Nanang, kalau Anda melihat begitu, apakah penurunan harga minyak, pelemahan harga minyak ini hanya bersifat sementara, tapi kalau ke depannya Anda melihat seperti apa pergerakan harga minyak? Apakah ada potensi untuk semakin jatuh begitu sampai di angka $20 per barrel? Ya, pengalaman mengatakan bahwa kondisi-kondisi ini biasanya sifatnya short term ya. 2016 ketika Januari di titik nadir, kemudian bergerak lagi, akhirnya year to date kita bisa mencapai di angka 38. Kemudian tahun berikutnya meningkat lagi. Nah, sekarang pun dengan kondisi China yang mulai recover, kemudian beberapa negara mungkin bentar lagi juga mulai terbebas dari virus corona dan sebagainya, saya yakin ekonomi menggeliat lagi dan kebutuhan akan energi terutama migas akan meningkat dan itu pasti akan mendorong harga minyak dunia juga meningkat kembali. Mhm. Oke, Pak Nanang, kalau Anda melihat di tengah tekanan harga minyak dunia ini, bagaimana tentunya strategi dari Pertamina EP terhadap tantangan dari harga minyak yang begitu rendah ini? Ya, kita tetap agresif melakukan kegiatan, terutama yang memberikan quick yielding. Contohnya adalah kegiatan pemboran development, itu langsung hasilnya adalah produksi, baik minyak maupun gas. Termasuk kegiatan walkover, kemudian well intervention, dan sebagainya. Nah, untuk investasi kita juga memilih, menyeleksi mana-mana yang dampaknya bisa langsung ke produksi. Jadi kita tidak ada secara signifikan lah menurunkan kegiatan yang sudah kita komitmenkan dengan SKK Migas melalui Work Program and Budget di tahun 2020 ini. Mhm. Pak Nanang, kalau kita lihat bahwa di level berapa sebenarnya, di level harga berapa Pertamina EP ini masih bisa mentolerir harga dari minyak? Ya kalau kita cost per barrel kita masih di bawah $25 ya. Artinya sepanjang harga di atas $25 per barel, artinya masih kita dapat dapat margin lah, walaupun tipis. Tetapi kan kita juga selain memang berbisnis, kita juga sebagai kepanjangan dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi, membantu supply untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagainya. Jadi sejauh ini kita masih ya comfortable lah dalam arti tidak mengurangi atau men-slow down-kan kegiatan yang sudah kita komitmenkan. Tapi di tengah harga minyak yang begitu turun, apakah ada bisa saja berimbas terhadap target lifting, target pendapatan terhadap Pertamina EP? Yang akan berimpact adalah pendapatan. Kita Hmm. menghitung ketika eh, antara asumsi dengan realisasi harga minyak itu kita sudah punya rule of thumb lah.
Kalau itu berlakunya 1 tahun dan kalau parameter yang lainnya tetap ya. Jadi misalnya kalau $1 meleset dari asumsi, kalau itu berlakunya 1 tahun dan parameter yang lainnya tetap, kita akan kehilangan profit sekitar $12 juta. Kira-kira begitulah rule of Oke. thumb-nya.